Saya ingin bertanya perihal teori sejarah, yang mana zaman dulu kala ada manusia purba. Namun saya yakin bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Lalu apakah manusia purba itu benar-benar ada, Pak Ustadz? Adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situna zira'an, 60 hasta. Saya berapa hasta? Satu hasta nih, dari ujung nih ke sini. Satu hasta, dua hasta, tiga hasta, empat hasta. Karena kita udah lama kenal, tambah sedikit, 5 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Kalau begitu Nabi Adam panjang sekali. Lalu kemudian berkurang. Anak saya ini last edition, yang paling kecil. Sedangkan manusia purba itu jutaan tahun yang lalu, dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah. Sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Kita bukan evolusi dari makhluk purba, monyet berubah jadi orang. Bukan. Kita bukan monyet. Ada yang mau ngaku dia monyet? Enggak ada. Itu teori dari Darwin punya. Kata Darwin, namanya Charles Darwin, dunia ini isinya air semua, nggak ada tanahnya, air. Lalu air ini disinari cahaya matahari menguap, lalu muncullah tanah. Lalu ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat, manjat pokok kayu, berbulu jadi monyet. Monyet tadi berevolusi, evolusi jadi orang. Ini teori masih diragukan. Kenapa? Karena kalau monyet itu berevolusi, kenapa setelah jadi kita kok nggak berubah lagi? Abdul Somad, kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Pakai namanya gitu? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet, tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri, diciptakan Allah di surga, lalu dikirim ke dunia. Yang jelas makhluk Allah dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, jin dan manusia. Maka kita meyakini itu sesuai yang tersebut dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau, sedangkan kau tak pula ganteng, PKI, pendek kecil hitam? Kenapa dia mau mengasih kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya, ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat, orang tua apa mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada emak mertuamu. Sayang kau kepada ayahmu karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung itu banyak yang lebih cantik. Tentu anak dia dipujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya, insyaallah. Semoga UAS selalu sehat. Amin. Tolong jelaskan mengenai Dajjal secara terperinci agar kami dapat menjelaskan kepada anak cucu mengenai bahayanya, juga cara agar dapat selamat dari Dajjal. Bentuk Dajjal seperti Nabi Isa, tapi perbuatannya melawan Allah, maka disebut dia dengan Al-Masihid Dajjal. Sebelum salam kita mohon, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ada Isa yang asli Al-Masih, ada Isa yang hoax, namanya Al-Masihid Dajjal. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk bumi,
ya ardi umbuti, hai bumi tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat, ya mayat qum, hai mayat tegak berdiri, mayat bisa hidup lagi. Orang menyangka dia Al-Masih Isa, padahal dia adalah Al-Masih Dajjal. Cara selamat dari Ad-Dajjal 3. Yang pertama, sebelum salam baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Yang ketiga, baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat mulai nanti malam. Habis maghrib, malam, siang, sore, petang, pagi, silakan. Yang karyawan susah, besok jam 12 masuk masjid, baca surat Al-Kahfi, habis sholat Jumat lanjutkan lagi, maka insya Allah diselamatkan dari Ad-Dajjal. Jangankan Dajjal, cucu Dajjal aja keluar semua sudah bingung, belum Dajjal yang asli lagi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari Dajjal insya Allah. Apa hukumnya Muslim mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi non-Muslim dan Nasrani? Karena kita Muslim, ada juga teman yang Nasrani. Hai tetanggaku, hai abangku, hai saudaraku, engkau tidak seakidah denganku. Kita sudah lama berkawan sejak kecil, kita sudah lama bertetangga sejak dulu. Aku yakin dan percaya kau tidak tersinggung kalau aku tidak mengucapkan selamat Natal, karena ini terkait dengan akidahku. Sebagaimana aku datang ke rumahmu, saat itu kau sudah makan B1 dan B2, kau ajak aku, Soman, ayo kita makan. Kemudian aku tidak mau, dan saat itu kau juga tidak tersinggung, karena itu bagian dari ajaran agamaku. Sebagaimana kau tak tersinggung waktu kau ajak aku tolak makan B1 B2, begitu juga lah kau tak tersinggung saat aku tidak mengucapkan Natal, karena Natal terkait dengan akidahku, saudara. Maka mudah-mudahan kita semua tetap menjaga persatuan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persatuan antara sesama warga negara Republik Indonesia yang tidak seagama. Saudara aku yang Katolik, saudara aku yang Protestan, aku yakin kau paham. Orang yang tak paham, yang resek aja yang mencongkel-congkel masalah ini. Betul? Apa tanda-tandanya tobat seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Aku alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku tobat tak ada. Sombongnya minta ampun. Ustaz, saya sudah tobat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana minum kamput tua, Carlsberg, mix, semua tak pernah saya minum. Ini tobat apa mau cerita kesombongan? Orang tobat kok bangga dengan masa lalu dosanya. Kalau cerita dosa melelehkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustadz, itu dulu orang pelitnya minta ampun, bakhil Pak Ustadz. Tapi setelah dia tobat Pak Ustadz, sekarang kalau ada penggalangan dana, berapa? 5.000 perak. Bagaimana hukum cadar itu Ustaz? Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Wigri, mazhab Hambali dari Saudi Arabia, dari Riyadh, dari Makkah, dari Qasim, dari Madinah, itu mengatakan cadar wajib. Antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, nanggalah, enggak babaji. Yang sudah bercadar jangan diejek. Ini banyak yang ngejek-ngejek yang bercadar. Ninja nih. Perempuan bercadar berarti dia menjalankan ajaran Islam. Kalau kau mengejek perempuan bercadar berarti mengejek ajaran Islam. Mengejek ajaran Islam berarti mengejek Nabi. Sama juga poligami ajaran Islam. Mengejek poligami berarti mengejek. Kalau tak setuju diam saja. Karena beda-beda tipis antara tak setuju dengan takut. Takut. Ikatan suami takut bini.